dahsyat ya. Kita sudah ada di bulan September ya, tahun 2022 tanpa terasa sebentar lagi Natal. Kita belum bentuk panitia Natal. Wow, Natal kita akan luar biasa tentunya ya. Baik, tema bulan ini adalah, coba kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Kuasa ucapan syukur. Sekali lagi katakan, kuasa ucapan syukur. Wow, dahsyat. Amin. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan saudara. Kalau kita fokus kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Coba colek kiri kanan saudara. Fokus ke Tuhan atau ke masalah? Ada yang Tuhan, ada yang masalah. Sekali lagi, colek ke kiri kanan saudara. Fokus ke Tuhan atau masalah? Iya, saya ke Tuhan tapi masalah banyak. Oke ya. Nah, kita belajar hari ini ya. Belajar bulan ini, sepanjang bulan ini kita belajar ya, karena kadang-kadang kita ini salah fokus. Apa namanya? Gagal fokus. Ya, kalau orang bilang kalau di dunia ini orang gagal paham ya. Kalau saya bilang gagal fokus. Orang yang tidak berhasil dalam hidupnya karena gagal fokus. Amin. Amin. Padahal Tuhan mau kita berhasil apa enggak? Ada enggak Tuhan mau kita enggak berhasil? Enggak ada. Saya berani jamin loh saudara. Ya, karena saya juga dijamin oleh firman. Ya. Tuhan mau kita berhasil hidupnya. Kalau nggak berhasil, kita yang gagal fokus. Ya, makanya mari kita belajar 1 bulan. Jangan bolong ya. 1 bulan ini jangan bolong hadir ke gereja ini. Ya, ini hamba-hamba Tuhan luar biasa loh, setiap minggu nih akan sampaikan sharingnya. Ya, ajak teman, saudara semua untuk hadir. Ya, belajar di sini. Di sini rumah Tuhan. Tuhan akan berkata-kata kepada kita semua dan kita mau tangkap apa suara Tuhan itu. Ya. Nah, mungkin banyak orang ya yang seringkali fokusnya itu salah. Fokusnya itu ke masalah, fokusnya itu ke persoalan, bahkan fokusnya kepada penderitaan. Sekali lagi saya katakan, banyak orang yang salah, yang tidak berhasil karena fokusnya itu ke masalah, fokus ke persoalan, bahkan fokus ke penderitaan. Ya. Hingga kalau kita fokus ke masalah, membuat hidup itu tidak nyaman. Terasa berat. Ya. Ya, kemarin kita kumpul Elglo Youth ya. Kemarin Elglo Youth ya, kita dahsyat ya, ada berapa? Hampir 30 orang ya hadir ya di tempat ini. Ya. Dikatakan macam-macam ya, bahwa kita ini seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Betul ya? Betul nih pastor youth kita, Pastor Steve. Ya. Di sini kita seperti anak panah yang dilesatkan oleh Tuhan. Nah, kalau salah satunya adalah harus ringan, seperti Pak Pastor Bernard kemarin katakan, cepat. Harus cepat. Kalau cepat itu harus ringan. Kalau berat bagaimana? Ya. Berat itu bukan karena kita bobotnya ya, di sini juga ada bobot yang berat. Tetapi hatinya. Kita berbicara hati. Kita berbicara hati ini harus ringan. Buang itu hal-hal yang tidak perlu, yang membebani kita. Setiap hari, setiap waktu kita terfokus kepada masalah, penderitaan, hal-hal yang tidak perlu, kata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu kok. Makanya hidup kita menjadi berat. Hidup kalau nggak nyaman, ya, kalau kita banyak masalah, penderitaan, pikiran kita ini udah berat, saudara. Kalau berat itu berarti apa? Kita mau bergerak apapun serba salah.
Kita mau melakukan apapun sepertinya nggak enak. Karena apa? Terlalu berat. Terlalu berat. Hidup itu begitu beratnya kalau kita fokus kepada masalah penderitaan apapun itu. Makanya hari ini kita belajar. Kita belajar sama-sama. Siapa yang mau menjadi orang yang ringan? Angkat tangan. Wow. Kita harus jadi orang yang ringan, saudara. Ya, saya 60 tahun usia saya. Tapi saya mau belajar ringan. Saya nggak mau, saya harus lincah. Gerakan saya harus lincah. Karena ada Tuhan. Hati saya sukacita terus setiap hari. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Dan saya harus buang sampah-sampah yang terjadi dalam hidup saya. Persoalan datang. Siapa bilang pendeta nggak ada persoalan? Siapa bilang hamba Tuhan gak ada persoalan? Banyak. Bukan banyak lagi. Banyak. Banyak banget. Wah itu. Siapa bilang gak mengalami masalah? Percaya apa tidak? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis mau bekerja untuk menjatuhkan kita. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ayo belajar ringankan hidup kita. Buang sampah yang gak perlu, tinggalkan. Jangan hanya fokus, waduh kenapa ya orang ini, kenapa ya orang itu, kenapa ya saya diginiin, kenapa saya digituin, kenapa kok mengalami ini. Selama saudara masih begitu terus, saudara tidak ringan. Saudara tidak akan melesat seperti yang Tuhan mau. Saudara akan diam di tempat. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Buka mata. Buka hatimu. Buka pikiranmu. Untuk sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara semua. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kuasa ucapan syukur. Begitu dahsyat. Kalau kita pahami, kalau kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, sulit untuk mengerti. Untuk menangkap. Orang lagi susah, kita bersyukur. Orang lagi menghadapi masalah, kita bersyukur. Dunia nggak seperti itu. Dunia mengajarkan nggak seperti itu kok. Tapi kita bukan warga kerajaan dunia. Kita warga kerajaan surga. Kita anak Tuhan. Ngapain kita pakai rumus dunia? Makanya fungsinya firman Tuhan. Inilah kebenaran yang kita harus pegang. Bukan yang lain. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Nama-Mu ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah
Saudara, Dia Allah yang setia. Dan Dia juga Allah yang baik. Coba mari kita renungkan sejenak. Saya bawa saudara untuk merenungkan. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara boleh melihat flashback hidupmu 5 tahun yang lalu seperti apa. Renungkan 5 tahun lalu seperti apa hidupmu. Bahkan kalau kita mundurin lagi 10 tahun yang lalu seperti apa hidupmu. "20 tahun yang lalu seperti apa hidupmu?" Renungkan. Fokus kepada Dia. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Fokus kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka saudara akan melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa setianya Dia. Saudara mungkin tidak bisa mencatat di sini kebaikan Tuhan selama ini. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Nanti di rumah saudara mulai mencatat satu persatu apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saat saudara tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat saudara tidak ada pengharapan, Dia beri pengharapan yang baru. Itulah Tuhan kita. Dia baik. Dia setia. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Sampai hari ini, Dia masih beri kesempatan untuk kita menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Itu karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin saat kita fokus akan kebaikan Tuhan, perlahan dan pasti saudara bisa mengucap syukur. Saat saudara melihat kebaikan Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan, saudara mulai bisa mengucap syukur. Makanya saya himbau sering-seringlah untuk melihat kebaikan Tuhan. Sering-seringlah merenungkan Tuhan, betapa baiknya Dia. Supaya hati kita melimpah ucapan syukur. Melimpah ucapan syukur. Kita mesti latih, saudara. Kita mesti melatih. Karena harus dilatih. Ini butuh kemauan dari kita untuk melatih kita. Kita mulai masuk ke firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Saudara sering mendengar firman ini, ayat ini ya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya akan ayat ini katakan amin. Firman ini begitu clear, begitu jelas, mengatakan Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi sayangnya harus kita pahami bahwa kebaikan Tuhan ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Coba cek hatimu. Sudahkah saudara mengasihi Dia sungguh-sungguh? Saudara boleh mencintai orang ya. Kita boleh jatuh cinta kepada seseorang.
dan kita mencintai orang itu, apa yang saudara lakukan? Saudara berkorban, siap berkorban untuk orang itu, orang yang kita cintai. Benar ya? Kalau kita mencintai orang lalu kita tidak mau berkorban, saya percaya gak akan lama usianya, hubungan itu akan terputus. Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan apapun untuk Tuhan, saudara mengasihi Tuhan bukan? Saudara cinta Tuhan bukan? Saya pastikan saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Amin. Saat Tuhan perintahkan kita untuk lakukan sesuatu, itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kebaikan itu datang. Saya percaya Tuhan tetap memandang dari surga. Sampai hari ini Tuhan memandang kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Dia melihat, Dia peduli. Ya. Oh, sebab itu mari kita belajar lebih lagi mengasihi Dia. Jangan pernah kita melakukan sesuatu hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara berikan persembahan. Saudara mengharapkan, Tuhan, saya sudah berikan persembahan, berkati aku. Saudara sudah melayani Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, saya sudah melayanimu, berkati aku. Saya katakan, kalau engkau tetap memiliki mindset seperti itu kan mendukakan Tuhan. Kenapa yang Tuhan yang kita lakukan untuk Tuhan bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik, itu karena ucapan syukur kita kepada Dia. Amin. Kalau pada saat saya diproses Tuhan, saya pernah mengalami satu titik di mana saya sudah tidak lagi minta kepada Tuhan. Padahal hidup saya lagi susah. Saya sedang dalam keadaan tidak memiliki apapun. Saya dalam keadaan di bawah, ekonomi saya hancur. Tapi saya pada saat itu sudah tidak lagi berharap. Maksudnya tidak minta kepada Tuhan. No. Saya tinggal mengucap syukur saja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya Engkau mengerti, Engkau peduli, dan Engkau sanggup menolong. Cukup. Dan pada waktunya Tuhan angkat kita semua. Tuhan tidak perlu kita minta-minta. Ya, Dia mengerti dan Dia peduli. Seberapapun persoalan saudara, masalah saudara, Dia tahu kok. Dia mengerti dan Dia sanggup. Saya teringat dengan cerita. Ya, ada satu orang namanya Josh Muller. Ya, dia memiliki panti asuhan namanya Ashley Down. Ashley Down itu adanya di Bristol, England. Dan dia memiliki anak-anak asuh sampai dengan 10.000 orang. Satu malam, satu hari, sudah tidak punya makanan lagi di panti itu. Dia perintahkan ke anak-anaknya untuk duduk di meja makan. Duduk semua. Siapkan piring dan peralatan makanmu. Tiba-tiba seorang anak menyeletuk sama dia kata,
Mana makanannya, Pastor? Jus Muller mengatakan kepada anak-anak, duduk, diam, berdoa. Berdoa. Akhirnya semua anak-anak berdoa. Jus Muller mengucap syukur pada Tuhan. Dalam hitungan yang terakhir, pada saat mereka mengatakan amin, pintu diketuk oleh seseorang, dan orang ini membawa makanan yang banyak. Akhirnya mereka bisa makan semua. Ini bukan cerita fiktif, tapi saya pernah baca bukunya, dan itu terjadi. Jadi saudara, kuasa atas ucapan syukur itu betul-betul merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tema gereja kita kuasa ucapan syukur. Kita baca di Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur adalah perintah. Ya, dikatakan ucapan, sekali lagi saya katakan, Tuhan memerintahkan kita mengucap syukur. Di sini tidak ada kata kalau mau mengucap syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. No. Tuhan enggak mengatakan gitu. Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jelas, Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan enak, bukan dalam keadaan sukacita, terima uang, terima gaji, terima THR, no. Tapi dalam segala hal. Jadi kalau Tuhan menghendaki itu, kita harus lakukan apa tidak? Oh, kalau enggak, Matius 7:21 berlaku loh. Bukan orang yang berseru-seru padaku, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini persoalannya. Kalau Allah menghendaki itu, kita harus lakukan apa tidak? Harus. Saudara suka nggak suka, mau nggak mau, harus. Wajib, kudu. Ya, kenapa? Itu yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu, ayo hari ini kita belajar bahwa itulah yang dikehendaki Allah, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat persoalannya adalah mau tidak kita lakukan itu. Bukan perkara Tuhan bisa atau tidak berkati kita, bukan. Saudara mau atau tidak melakukan kehendak Allah. Maka saya bilang tadi di awal, saudara seringkali gagal fokus. Saudara melakukan yang bukan kehendak Allah, sehingga saudara tidak masuk dalam dimensi Allah. Saudara keluar, coba masuk dong ke dalam dimensi Allah, belajar. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita perbuat. Itu baru masuk dimensi Allah. Dan saya percaya janji Tuhan, firman Tuhan ini gak pernah dusta, gak pernah bohong. Akan memberikan kepada kita kebaikan. Karena Tuhan menghendaki ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar lagi yuk. 1 bulan ini mengucap syukur yuk, belajar yuk. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita.
Terlalu mudah. Karena apa? Daging ini selalu menentang apa kehendak roh. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat persoalan datang, pada saat tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak, apa yang respon kita? Tanpa sadar, kita lakukan itu. Begitu ada masalah, aduh cilaka. Aduh gawat. Aduh bahaya ini. Spontan yang kita lakukan. Karena apa? Daging. Ayo dong. Kalau saudara lakukan kehendak Allah, wah, ada masalah, mengucap syukur. Saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak, mengucap syukur. Saudara diberhentikan kerja, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Makanya hati-hati, gunakan mulutmu. Hati-hati. Orang kita bisa menilai pada saat respon. Sesuatu itu datang begitu cepat. Apa yang dilihat? Apa yang kita tangkap dari orang itu? Ada yang bilang, oh ya, oke, siap, terima kasih. Kita perhatikan, ya, kita di dunia sana, di luar sana banyak sekali. Begitu mengalami sesuatu, responnya macam-macam. Dan saya berharap kita di sini memberikan respon yang baik. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, meskipun bahaya sekalipun, maut mengancam kita, Tuhan bilang mengucap syukur. Mengucap syukur. Stefanus pada saat mau dirajam, mengucap syukur. Belajar respon kepada Tuhan. Itu bisa dipelajari kok. Belajar. Memang butuh kerendahan hati untuk belajar. Orang yang mau belajar harus rendah hati. Buka diri untuk belajar. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Dia mengerti kok. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua mendatangkan kebaikan kalau kita masuk bilangan orang-orang yang terpanggil. Dan termasuk orang-orang bilangan yang masuk dalam rencana Allah. Masalahnya kita seringkali tidak sadar, seringkali tidak mengerti bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Masih ragu-ragu. Oh, Tuhan panggil gua nggak sih untuk melayani? Oh, Tuhan panggil gua nggak sih untuk masuk ke gereja ini? Oh, Tuhan panggil gua nggak sih bergabung di El Glo ini? Oh, Tuhan panggil gua nggak sih untuk menjadi pelayan di sini? Masih ragu. Makanya kita butuh sesuatu yang pasti di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus yakin, meskipun otak kita nggak nyambung ke situ, tapi saya belajar, saya juga belajar. Saya harus tangkap suara Tuhan, dan saya harus mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu tidak bisa kita tangkap dengan mata kita, tapi kita bisa tangkap dengan roh kita. Roh inilah yang bisa menangkap. Yes Tuhan, aku mengerti, ini kehendak-Mu. Ku tak akan
takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mau nggak kita taat akan kehendak Tuhan? Meskipun mata kita melihat itu tidak baik, tidak enak untuk kita jalani. Tapi kalau itu kehendak Tuhan dan itu rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Mengerti kehendak Tuhan tidak bisa pakai pikiran, akal kita, tapi kita bisa pakai roh kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya di hari-hari yang terakhir ini banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, karena semuanya ya menunjukkan bahwa dunia semakin kejam, dunia semakin jahat. Kalau saya katakan bahwa kita sedang berada di hari-hari yang terakhir, di mana semua bumi digoncangkan Tuhan, maka saya katakan bahwa kita harus tetap mengucap syukur. Jangan pernah lari dari kasih Tuhan. Jangan pernah lari daripada kehendak Tuhan. Karena mengucap syukur bukan hanya apa yang kelihatan, bukan juga mengucap syukur dalam keadaan yang enak dan tenang. Justru dalam keadaan seperti ini kita harus belajar lagi untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, saya tahu nggak kalau pada saat kita mengucap syukur ini, saat kita menderita, kita bukan mengucap syukur dengan masalahnya. Masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Serangan iblis pun bisa terjadi dalam hidup kita. Lalu apakah kita mengucap syukur dengan keadaan itu? Bukan. Yang kita ucapkan syukur adalah kebaikan Tuhan. Kita pandang Tuhan bahwa masalah ini akan berakhir karena Engkau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan kita diintimidasi iblis. Engkau tidak bisa ucap syukur, ini lo masalahmu. No. Kita sebagai anak Tuhan, yes, boleh masalah boleh ada, tapi aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Itulah yang membuat aku mengalami kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu bukan karena kita mengucap syukur akan keadaan itu, tapi karena kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan Tuhan merubah keadaan itu. Saudara, memiliki jiwa tenang harus kita miliki, karena mengucap syukur harus dengan hati yang tenang. Kalau hati saudara gelisah, tidak tenang, saya yakin saudara sulit untuk mengucap syukur. Tapi kita belajar, ayo kita tenang yuk. Kita tenang yuk di bawah kaki Tuhan yuk. Yuk duduk yuk di bawah kaki Tuhan. Kita bawa hidup kita. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Ya, makanya gereja ini house of intimacy. Gereja yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita. Sampai hari ini saya bersyukur, ini ruangan akan penuh semua. Ya, terus akan ditambahkan lagi. Bahkan kita imani kita akan dapat tempat yang baru, yang lebih besar, yang jauh lebih besar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan.
Bukan karena mengandalkan diri sendiri yang terbatas, yang tidak punya kemampuan apapun. Saya percaya saudara, lihat, sungguh-sungguhlah mengasihi dia dan andalkan dia. Kita sama-sama pagi-pagi kita menyembah Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat slide berikutnya. Perintahnya jelas mengucap syukur dalam segala hal. Seluruh aspek kehidupan manusia, situasi, kondisi yang kita hadapi dan alami tanpa kecuali. Ya. Next kita lihat lagi. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat. Kalau saudara bersuka cita terus, ya, gembira karena Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan, bergembira. Tuhan tahu kok hatimu ingin apa, Dia sudah tahu kok, dan Dia pasti memberikan. Amin. Jadi kok rumusnya sangat simpel kok. Makanya kemarin ada di mesbah pagi, tembok Yeriko rubuh gitu. Karena ada orang yang bersorak-sorai, orang yang bersuka cita, orang yang bergembira. Tembok Yeriko bisa rubuh. Tembok Yeriko, kalau saudara nanti ke Israel, kita lihat temboknya semeter atau tinggi, tebal atau tipis. Saudara bisa lihat. Begitu dahsyatnya kalau kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Masalah itu akan lari, persoalan itu akan lari. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini oleh hatimu. Gak usah diminta berarti saudara. Saudara gak usah minta-minta sama Tuhan kok. Dia tahu kita apa yang kita ingini, Dia sudah tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran kita semakin jelas. Saat kita bergembira, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Persoalan sebesar apapun roboh dalam nama Yesus. Jadi mengucap syukur bukan hanya dalam situasi enak. Justru iman kita diuji pada saat kita tidak mengalami yang enak. Iman itu diuji di sana. Ya, jangan pernah mengatakan, "Oh, saya sudah beriman, saya sudah beriman." Yes, beriman. Kalau engkau nyaman, coba engkau nggak nyaman, engkau mengalami persoalan, engkau mengalami penderitaan, masihkah engkau beriman? Baru di situ iman kita diuji. Baru kita bisa membuktikan kepada Tuhan, ini lu aku. Ini lu aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti kita dikasihi Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan gak peduli dengan saya. Tuhan saya mengalami ini, Tuhan gak peduli. No. Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Dia sayang saudara dan saya. Jadi renungan kita pada hari ini ada 3 kuasa agar kuasa ucapan syukur terjadi. Yang pertama, mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dari kita orang-orang percaya yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dan yang kedua, mengucap syukur secara tidak langsung kita berkata, Tuhan kita besar, baik dan dahsyat. Dan iblis atau masalah itu kecil. Ya. Dan yang ketiga, mengucap syukur merubah keadaan karena kuasa Tuhan bekerja. Lakukan terus-menerus senantiasa. Haleluya.
Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Naikkan syukur padamu Yesus,